Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya harus kasih disclaimer di awal bahwa video ini kemungkinan tidak cocok untuk baraya, tidak cocok untuk sebagian besar manusia. Kenapa seperti itu? Karena video ini berisi tentang landasan untuk berpikir secara filosofis, atau yang lebih sederhananya sebenarnya adalah landasan berpikir objektif. Nah, untuk berpikir secara objektif untuk kebanyakan orang itu menyakitkan. Jadi kalaupun baraya misalkan merasa nyaman dengan nonton video ini, mungkin pada tataran aplikasi baraya akan sangat-sangat kesulitan atau menemukan banyak sekali rasa sakit ketika berusaha untuk mewujudkannya. Nah, jadi buat baraya yang berusaha untuk tetap nyaman dengan video ini, silahkan lanjut. Tetapi untuk baraya yang ingin menikmati hidup secara lebih normal dan lebih baik-baik saja, skip video ini dimulai dari sekarang. Jadi ayo kita mulai. Ketika kemarin saya membuat video ini yang isinya adalah penolakan sebagian masyarakat Indonesia atas kehadiran atlet-atlet sepak bola U20 dari Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20, maka banyak sekali orang-orang yang kemudian mengajukan keberatan atas narasi yang saya ajukan. Kan narasi yang saya sampaikan di situ itu adalah bahwa jangan pernah campurkan antara politik dengan olahraga, begitu kan? Dan kemudian saya sampaikan pula bahwa dampaknya terhadap Indonesia itu menjadi jauh lebih buruk daripada dampak yang diterima oleh Israel. Karena sejak saat itu maka Indonesia dibatalkan sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Padahal itu adalah event yang sangat prestisius, event yang sangat membanggakan kalau misalkan Indonesia mampu menyelenggarakan itu. Ditambah lagi banyak KTT, banyak konferensi, banyak pertemuan-pertemuan internasional yang awalnya dijadwalkan di Indonesia itu kemudian dibatalkan atau ditinjau ulang gara-gara ada kemungkinan hal yang serupa itu. Ditambah lagi dengan pariwisata yang kemungkinan akan turun, kemudian investasi di Indonesia yang jelas akan turun, dan lain sebagainya. Termasuk juga bahwa Indonesia akan mendapatkan banyak sekali sanksi dari FIFA kalau memang itu benar-benar mereka inginkan, kan begitu. Nah, dari banyak sekali dampak-dampak itu, kemudian ada beberapa orang yang ingin mengajukan argumentasi untuk menyanggah pernyataan saya. Mereka biasanya mengerucut pada dua argumentasi besar. Yang pertama itu adalah Rusia, dan yang kedua adalah standar ganda FIFA. Jadi argumentasi mereka adalah begini. Kalau misalkan Rusia itu dianggap sebagai penjajah Ukraina dan karena itu maka FIFA memboikot atlet-atlet bola mereka, maka kenapa kita tidak melakukan hal yang sama saja? Yaitu Israel telah melakukan penjajahan pada Palestina sekian lama, maka kita harus boikot Israel atas alasan yang sama. Begitu kan? Nah, sebenarnya ini adalah pernyataan yang cacat logika. Kenapa seperti itu? Saya jelaskan begini, Baraya. Kan gini ya. Rusia melakukan penjajahan pada Ukraina itu salah, dan karena itu maka FIFA menjatuhkan sanksi kepada atlet-atlet bola Rusia. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena orang Rusia yang melakukan penjajahan pada Ukraina bukan orang Rusia yang main bola, dan karena itu urusan-urusan politik itu harus dipisahkan dengan urusan-urusan olahraga. Kita sepakati di situ ya, kita garis bawahi di situ bahwa pertama, orang Rusia itu salah dalam konteks melakukan penjajahan pada negara yang lain, dan FIFA melakukan kesalahan yang sama juga karena dia menghukum orang yang salah alamat, salah sasaran, begitu kan? Nah, kemudian orang-orang Indonesia berargumentasi kalau misalkan FIFA melakukan kalau misalkan orang-orang FIFA melakukan hukuman terhadap Rusia, maka FIFA juga harus melakukan hukuman terhadap Israel, karena Israel juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, begitu kan? Nah, disitulah cacat logikanya. Apa itu? Kan kita sepakati bahwa FIFA telah melakukan standar ganda terhadap Rusia dan Israel. Maka kalau kita mau objektif dan mau benar, maka kita juga tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti FIFA. Jadi ketika FIFA standar ganda terhadap Israel dan Rusia, maka kita pun tidak boleh melakukan hal yang sama, yaitu dengan memboikot orang-orang Israel. Karena itu adalah sebuah kesalahan. Kan kita sepakati bersama yang salah itu adalah standar ganda FIFA. Kita sepakati yang standar ganda itulah yang salah, begitu kan? Maka kita pun tidak boleh mengikuti standar ganda itu. Dan karena itu siapapun yang berusaha untuk menghalang-halangi orang Israel datang ke Indonesia atas alasan seperti yang FIFA tadi itu, maka itu adalah kesalahan fatal, itu adalah cacat logika, itu tidak objektif. Kan yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai dengan objeknya. Apa itu objeknya? Objeknya itu adalah standar ganda.
Jadi kalau misalkan FIFA ditentang gara-gara dia melakukan standar ganda, maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh FIFA. Ini agak belibet, tapi kalau misalkan Baraya mau contoh yang lain yang lebih simpel, yang lebih sederhana, beginilah Baraya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan sebenarnya terjadi sampai sekarang, ada diskriminasi yang kuat orang-orang Hindu terhadap orang-orang Islam di India. Banyak orang-orang Islam itu yang mendapatkan intimidasi, persekusi, masjidnya dihancurkan, kemudian orang-orangnya dilemparin batu dan sebagainya. Sampai sekarang berita-berita seperti itu masih ada dan masih terjadi. Media-media massa kita masih memberitakan hal-hal yang sama. Oke? Benar kan? Benar. Nah, kita harus berpikir objektif. Bagaimana cara berpikir objektif itu? Bukan melihat Indianya sebagai subjek, tapi kita melihat pesawat lewat. Tapi kita melihat objeknya, yaitu intimidasi, kekerasan, persekusi, hal-hal yang semacam itu terhadap orang-orang Islam. Itulah yang harus kita jadikan sorotan. Maka kalau misalkan kita melihat ada orang-orang India, sebagian orang-orang India yang melakukan kekerasan terhadap Muslim, maka kita harus menolak hal yang sama terjadi di Indonesia, yaitu orang-orang Islam di Indonesia tidak boleh melakukan persekusi terhadap orang-orang non-Muslim, tidak boleh menghalang-halangi mereka dalam beribadah, tidak boleh merusak bangunan-bangunan mereka, apalagi membakar dan lain sebagainya. Kan seperti itu, itulah yang dimaksud dengan berpikir secara objektif. Yang jadi masalah adalah sebagian besar masyarakat kita, ketika kita melihat bahwa ada orang-orang Hindu di India yang melakukan persekusi terhadap Muslim, mereka jadikan itu argumentasi untuk juga melakukan kekerasan pada orang-orang non-Muslim di Indonesia. Karenanya kata mereka, tuh kan di India juga seperti itu, lihat di Israel juga seperti itu, lihat di Amerika juga seperti itu, gitu kan. Nah, itu adalah pandangan subjektif, pandangan anak kecil gitu. Jadi ketika orang lain melakukan hal yang sama, ya udah kita juga melakukan hal yang sama. Ya enggak, karena kita bersepakat bahwa persekusi terhadap orang yang berbeda agama atau persekusi atau kekerasan terhadap orang minoritas itu adalah salah, maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Karena kita garis bawahi, kita sepakati bahwa itu salah. Masa yang salah kita ikutin? Kan begitu ya. Nah, itulah berpikir secara objektif. Dipahami ya, semoga dipahami walaupun apa yang saya sampaikan ini agak belibet, tapi intinya seperti ini Baraya. Berpikir objektif itu adalah salah satu cara berpikir yang benar, tetapi benar-benar sulit untuk diwujudkan oleh manusia. Karena apa? Karena itu berbenturan dengan hawa nafsunya, itu berbenturan dengan emosinya. Jadi ketika kita berpikir secara objektif, maka kita benar-benar gak merasa apapun gitu. Sebaliknya kalau kita berpikir subjektif, kita akan benar-benar menerima banyak sekali stimulus-stimulus dalam otak kita gitu, untuk membahagiakan kita, untuk menenangkan kita, atau untuk membenarkan balas dendam kita dan sebagainya. Jadi berpikir objektif itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sulit, dan bahkan banyak sekali orang-orang yang kemudian hanya demi agar dirinya berpikir salah, hanya agar dirinya berpikir subjektif, hanya agar cacat logikanya itu bisa dipertahankan, orang-orang itu banyak yang akhirnya berkata atau mengajukan sebuah premis, pernyataan bahwa akal itu tidak sempurna, akal itu tidak bisa menjelaskan semuanya, akal itu terbatas gitu. Nah, kenapa mereka harus mengatakan akal itu terbatas dan sebagainya? Agar mereka mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa menafsirkan realitas dengan hawa nafsu dan emosi mereka. Begitu. Bahkan kemudian mereka melabeli emosi dan hawa nafsu mereka itu dengan iman. Makanya banyak orang yang berkata kurang lebih seperti ini, udahlah gak usah berpikir terlalu dalam, logika mah terbatas, yang penting mah iman aja, yang penting mah iman, gitu kan. Banyak orang yang seperti itu. Sebenarnya itu juga adalah sebuah masalah besar, itu adalah cacat logika berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena iman itu tidak mungkin kita gunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah kesimpulan yang benar. Kenapa seperti itu? Karena iman itu adalah puncak, iman itu adalah akhir dari sebuah penelitian, penyelidikan. Iman itu adalah akhir dari sebuah pencarian. Kan iman itu adalah percaya. Kita benar-benar percaya, hakul yakin pada sesuatu gitu ya. Misalkan percaya pada Tuhan gitu ya. Nah, kepercayaan kita pada Tuhan itu adalah akhir dari upaya kita dalam mencari kebenaran. Setelah kita menelisik begini begitu, melakukan studi empiris, melakukan studi pengamatan, melakukan uji rasional dan sebagainya, maka itu akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah iman. Kesimpulan itu adalah sebuah kepercayaan, kan begitu ya. Nah, karena itu sebenarnya iman itu tidak bisa dijadikan alat untuk mencapai kesimpulan. Iman itu adalah hasil dari kesimpulan itu. Tapi gara-gara banyak orang yang cacat logika dan mereka emosional, maka emosi mereka dalam upaya mencari kebenaran itu namanya diganti emosi atau hawa nafsu diganti jadi iman gitu.
Makanya orang-orang itu tidak akan bisa menjangkau kebenaran, bahkan mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang baik dalam beragama, karena agama mereka itu adalah hawa nafsu, iman mereka itu adalah hawa nafsu gitu. Jadi gini, kan ketika kita berusaha untuk menemukan satu jawaban, maka alat untuk bisa mencapai itu sebenarnya adalah akal dan nafsu. Udah gak ada yang lain, gak ada iman. Iman itu akhir di atas itu, nah itu iman itu di atas itu. Jadi iman itu bukan alat, alat itu cuma dua itu yang tadi itu, akal dan hawa nafsu. Ketika akal direndahkan, misalkan akal mah terbatas apa dan sebagainya, mereka itu sebenarnya hanya mencari alasan agar dia bisa menggunakan emosinya atau menggunakan hawa nafsunya, dan agar hawa nafsunya terlihat benar, maka hawa nafsu atau emosi itu dikatakan sebagai iman. Jadi jalan untuk menemukan sebuah kesimpulan itu adalah kata dia iman, padahal bukan iman, tapi cacat berpikirnya dan karena emosionalnya dan karena hawa nafsunya, kan seperti itu. Nah, karena dia akhirnya menemukan sebuah agama, tapi agama yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan emosinya, maka agama itu pada akhirnya menjadi sekedar alat untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Kan ini banyak merembet terjadi di mana-mana di Indonesia. Misalkan kemarin lalu itu ada seorang ustadz yang ditangkap gara-gara mencabuli santri-santrinya di bawah umur. Kemudian apa yang dia katakan? Saya tidak mencabuli karena santri-santri saya yang di bawah umur itu adalah istri saya. Loh, kok istri kamu dari mana ceritanya? Karena saya menikahi secara nikah Daud gitu. Jadi tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada apapun, saya nikahin aja kayak. Nah, jadi sebenarnya agama itu dijadikan alat untuk membenarkan kesalahannya. Dia nggak peduli bahwa agama nanti rusak gitu citranya. Oh, ternyata di dalam Islam ada nikah yang kayak gitu ya, perzinahan tapi label kan itu sebenarnya menjatuhkan Islam. Tapi dia nggak peduli karena dia tidak dalam hal ini tidak sedang beragama Islam. Dia menjadikan agama itu sebagai landasan untuk melindungi kesalahan-kesalahannya. Nah, kenapa dia beragama dengan cara seperti itu untuk melindungi kesalahan-kesalahannya? Karena sejak awal dia hawa nafsunya itu dinamai sebagai iman, dan itu digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan, maka cacat logikanya menjadi sesuatu yang sangat besar. Ini bukan hanya terjadi di dunia Islam, kita melihat di semua. Makanya kalau misalkan kita melihat agama negara-negara yang paling religius masyarakatnya, itu pada umumnya adalah negara-negara yang tidak maju. Karena apa? Ya karena pada umumnya orang beragama itu adalah dengan menggunakan agama itu untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Ada pendeta di sono yang flexing tiap hari tuh pakai baju bagus, yang branded, pakai mobil mewah dan sebagainya, pamer di IG, pamer di mana-mana. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak menunjukkan asketisme orang-orang Kristen? Dia berkata bahwa oh ini kan dari Tuhan, ini semuanya berkah ilahi dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya itu hasil ngebujuk dari jemaahnya supaya ngasih duit sama dia. Dia akhirnya gunakan untuk itu. Dia nggak bisnis, nggak main apa-apa. Dia hanya dari jemaahnya aja nipuin kayak gitu kan. Nah ada seperti itu. Bahkan kemarin seorang Buddhis, kawan saya, subscriber saya itu sampai minta kepada saya, Pak Guru tolong jelaskan atau buat sebuah video tentang kemunafikan spiritual. Karena sekarang itu banyak orang-orang yang munafik tapi sok spiritual gitu. Jadi ada orang Buddhis misalkan, saya vegan, saya tidak makan daging dan sebagainya, tapi bajunya, jaketnya kulit hewan. Ya kayak gitulah. Jadi spiritualisme itu ternyata dijadikan kemunafikan gara-gara apa? Gara-gara cacat logika. Kenapa cacat logika? Gara-gara orang itu selalu berusaha untuk subjektif, berusaha untuk mengikuti hawa nafsunya dan menggunakan hawa nafsunya itu untuk membenarkan setiap kesalahan-kesalahannya. Nah, dampak paling puncak, garis bawahi ya, dampak paling puncak dari gaya berpikir yang seperti ini adalah kekafiran. Maksudnya apa? Kan kafir itu secara terminologis itu artinya adalah menutup. Jadi kita udah tahu bahwa itu benar tapi kita tutup-tutupi gitu. Nah, apa hubungannya ini dengan kekafiran? Jadi begini Baraya, pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang setelah masuk ke dalam cacat logika itu terjebak pada cacat logika yang lebih besar, biasanya a priori. Jadi misal kita yakin terlebih dahulu pada sesuatu, lalu kita gunakan segala pengetahuan dan berita dan informasi dan masukan dan sugesti kepada kita itu hanya untuk membenarkan apa yang kita yakini. Kan berpikir yang benar itu begini Baraya, kita mengumpulkan semua sumber, setelah kita kumpulkan, akhirnya kita mengambil sebuah interpretasi dan sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu di akhir. Itulah yang namanya adalah iman atau keyakinan, begitu kan? Nah, yang terjadi untuk sebagian besar masyarakat adalah kita sudah yakin pada sesuatu, lalu kita gunakan semua informasi-informasi itu untuk membenarkan apa yang kita yakini.
Baraya pernah dengar nggak argumentasi yang kurang lebih seperti ini? Ada orang yang ngaku beriman. Ketika dia menemukan bahwa kitab sucinya itu selaras dengan temuan sains modern, dia katakan luar biasa. Apa yang dijelaskan sama ilmuwan ini sebenarnya sudah tertera dalam kitab saya berabad-abad yang lalu. Begitu kan? Tapi ketika temuan sains itu berbeda dengan kitab sucinya, dia mengatakan bahwa akal itu terbatas, penemuan-penemuan ilmuwan itu gak akan lama juga nanti akan dibantah oleh ilmuwan yang lain lagi. Jadi ini sebenarnya belum final, masih pernah kan menemukan yang seperti itu? Nah, standar ganda berpikir seperti itu. Jadi kalau misalkan sesuai dengan teks suci menurut interpretasinya, maka dia bangga membenarkan itu penelitian ilmiah itu, tapi kalau misalkan berbeda itu langsung disanggah. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia mengambil keyakinan di awal, kemudian apapun yang terjadi sesudahnya dia carikan itu argumentasi untuk membenarkan keyakinannya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar susah untuk berkembang karena pikirannya itu sudah tertutup. Yang tadi itu dia menemukan kebenaran, tapi kebenaran itu ditutup. Pokoknya saya sudah yakin ini sejak awal gitu. Makanya tentu saja ada sebuah anekdot yang menjelaskan bahwa memberikan hoaks kepada orang lain itu jauh lebih mudah daripada menyadarkan bahwa orang itu termakan pada hoax gitu. Iya kan? Ya seperti itu. Jadi kalau Baraya misalkan berbohong itu gampang, tapi kalau misalkan Baraya menjelaskan, yang kemarin saya jelasin itu bohong loh, ya, dan sebagainya, itu jauh lebih susah lagi gitu. Karena yang tadi itu, sebagian besar masyarakat itu a priori. Kenapa a priori? Karena subjektif. Tidak mau objektif. Kenapa subjektif? Karena mengikuti hawa nafsunya itu jauh lebih menyenangkan daripada mengikuti akal pikirannya. Dan karena itulah maka sebagian besar masyarakat itu sebenarnya adalah masyarakat yang ada dalam kawanan yang harus kita kendalikan. Nah, kenapa juga masyarakat kebanyakan itu harus salah dalam berlogika? Kenapa harus seperti itu? Kenapa kebanyakan orang cacat logika? Kenapa kebanyakan orang a priori dan hal-hal yang semacam itu? Ya karena agar manusia itu ada dalam hierarki. Jadi orang-orang yang berkesadaran, orang-orang yang ngerti dalam logika, orang-orang yang bisa memahami mana iman, mana pikiran, mana hawa nafsu, dan sebagainya, itu ada di atas untuk mengontrol masyarakat agar bisa bergerak ke arah yang bersamaan. Begitu. Jadi di mana-mana pimpinan itu kan cuma satu. Nah, biar si anak buahnya itu tidak terus-terusan memberontak, maka mereka itu dibuat agak bodoh gitu. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar seleksi alam. Seleksi alam menurut orang-orang ateis. Kalau misalkan misalkan orang beriman atau orang deis bisa aja menyebut bahwa itu adalah kodrat ilahi, itu juga bisa disebut sebagai perwujudan dari alamiah atau kehendak dari Ibu Pertiwi dan sebagainya. Yang jelas bahwa orang-orang itu sebagian besar berpikirnya subjektif, a priori, dan cacat logika. Hanya sedikit orang yang mau objektif. Nah, sekarang Baraya setelah nonton video ini, apakah Baraya juga pusing atau Baraya juga berpikir bahwa saya bisa menjadi orang-orang yang atas itu? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya harap Baraya semua termasuk orang-orang yang ada di atas itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.